Baik adik-adik, di video kali ini kembali kita akan membahas beberapa contoh soal berkaitan dengan mesin Carnot. Nah, ini adalah materi Fisika SMA kelas 11 ketika kalian belajar tentang termodinamika. Ya, untuk pembahasan soal-soal lain, silakan dicek di playlist. Linknya sudah saya sertakan di deskripsi dari video kita kali ini. Ya, oke langsung aja kita bahas soal yang pertama. Nanti sekalian kita review materinya sedikit ya. Perhatikan grafik siklus mesin Carnot berikut. Jika mesin menyerap kalor sebanyak 6000 Joule, maka usaha yang dilakukan mesin Carnot sebesar mesin menyerap kalor itu artinya Q1 ya. Jadi Q1 di sini diketahui 6000 Joule. Yang diserap itu Q1, yang dibuang itu Q2 ya. Jadi ada kalor yang diserap, ada kalor yang dibuang. Kemudian di sini ada T1 dan T2. T1 itu adalah temperatur reservoir suhu tinggi. Kalau T2 itu adalah temperatur reservoir suhu rendah, ya. Jadi biasanya disingkat T1 itu suhu tinggi, T2 itu suhu rendah, ya. Makanya di sini T1 lebih besar daripada T2. Nah, adik-adik, biasanya tipe soal yang sering muncul berkaitan dengan mesin Carnot adalah menghitung efisiensi. Masih ingat rumus untuk menghitung efisiensi? Tentu masih ingat ya. Jadi ada dua rumus. Rumus yang pertama adalah efisiensi sama dengan W per Q1 kali 100% ya. Nah, rumus yang kedua adalah 1 dikurangi T2 per T1 kali 100%. Nah, jadi dua rumus ini boleh untuk dihafalkan ya. Karena sering sekali muncul di soal-soal ujian berkaitan dengan mesin Carnot ya. Oke, tetapi di soal kita kali ini yang ditanyakan itu bukan efisiensi. Yang ditanyakan adalah usaha. Nah, tetapi kita bisa menghitung usaha dengan melalui rumus efisiensi ya. Jadi ini cara pertama ya, Dek ya. Nanti ada dua cara. Ini cara pertama. Kita menggunakan rumus efisiensi untuk menghitung usaha. Ya, berarti dari sini, dari dua rumus ini, kita dapatkan W per Q1 sama dengan 1 dikurangi T2 per T1. Ya, karena kan keduanya sama. Ya, 100%-nya di sini tidak usah kita tulis. Ingat, 100% itu kan sama dengan 1. Ya, berarti angka satunya di sini tidak usah kita tulis. Kemudian di sini ada T2 per T1. Ini tidak boleh kebalik, jadi ya, tidak boleh T1 dibagi T2. Prinsipnya yang di atas itu adalah suhu rendah, yang di bawah T1 ini adalah suhu tinggi, ya. Kemudian satuannya harus dalam Kelvin. Nah, ini berarti harus ditambah 273 ya, supaya jadi Kelvin. 327 ditambah 273 itu sama dengan 600 Kelvin. Demikian juga untuk T2-nya ya, ini ditambah 273. Jadi T2 di sini sama dengan 400 Kelvin ya. Kita masukkan ke rumus ini ya, Dek ya. Jadi ingat tugas kita adalah menghitung W. Berarti W per Q1 W per 6000 sama dengan 1 dikurangi T2 per T1 berarti 1 dikurangi 400 dibagi 600 ya. Kalau nolnya saya coret, nanti kita dapatkan W per 6000 sama dengan 1 dikurangi 4 per 6 ya. Kalau 1 itu kan sebenarnya 6 per 6. Betul ya? Berarti 6 per 6 dikurangi 4 per 6 itu sama dengan 2 per 6 ya. Kalau 6-nya saya coret, kemudian ini dikali silang, maka kita dapatkan W sama dengan 2 kali 1000 sama dengan 2000 Joule ya. Ini adalah cara pertama untuk menghitung usaha yang dilakukan mesin Carnot. Nah, sekarang kita akan mencoba dengan menggunakan cara kedua. Cara kedua, kita akan menggunakan konsep dari mesin Carnot ya. Sebenarnya mirip ya dengan siklus Carnot yang tadi sudah kita bahas. Jadi kalau kita gambar diagram mesin Carnot itu kurang lebih seperti ini, Dek. Di sini ada Q1, kalor yang diserap, di sini ada Q2, kalor yang dilepas. Ya, ada kalor serap, ada kalor lepas. Sama ya, ini ada Q1, di sini ada Q2. Kemudian yang di sini adalah usaha ya. Jadi ada kalor yang diserap, sebagian ada yang dibuang, sebagian ada yang digunakan untuk berusaha. Betul ya? Maka secara matematis nanti Q1 sama dengan Q2 ditambah W. Nah, ini juga harus diingat-ingat ya. Jadi kalori yang diserap
Sebagian ada yang dibuang, sebagian lagi ada yang digunakan untuk berusaha, ya. Kemudian kalau kita bicara mesin Carnot. Mesin Carnot itu adalah contoh dari mesin yang ideal. Yang mana kalau pada mesin ideal, kalor itu bisa diidentikan dengan temperatur, ya. Jadi di sini bisa kita tulis kalor itu bisa diidentikan, ya, bisa disamadengankan, ya, dengan temperatur. Nah, seperti ini. Ingat, ini hanya berlaku pada mesin ideal. Nah, contohnya di sini adalah mesin Carnot, ya. Saya tulis di sini ya. Ini adalah mesin yang ideal, yaitu Q nanti bisa disamadengankan dengan temperatur. Sehingga kalau di sini T1 dan T2-nya sudah diketahui, ingat ya, ini harus dalam Kelvin 327, tadi diganti dalam Kelvin sama dengan 600 Kelvin, betul ya? Kalau T2 ini sama dengan 400 Kelvin, ya. Maka langsung aja ini bisa kita tulis Q1 per Q2 sama dengan T1 per T2, ya. Nah, Q1-nya sudah diketahui di soal 6000. Berarti 6000 per Q2 sama dengan T1 per T2. Berarti 600 dibagi 400. Kalau nolnya saya coret, kemudian 6 dicoret dengan 6, maka kita dapatkan Q2 sama dengan 4 kali 1000, ya. Berarti Q2 sama dengan 4000 Joule. Maka nanti kalau ada pertanyaan, tentukan berapakah kalor yang dilepaskan oleh mesin Carnot. Nah, jawabannya adalah 4000 Joule, ya. Jadi ini Q2 ya, Dek, ya. Q2 itu yang di bawah. Ini adalah kalor yang dilepas oleh mesin. Itu kalau ada pertanyaan menghitung berapakah besarnya kalor yang dilepas oleh mesin, kalian sudah bisa untuk mengerjakannya. Oke ya. Nah, sekarang yang ditanyakan itu kan bukan kalor yang dilepas, melainkan yang ditanyakan itu kan usaha. Nah, usaha itu kan W. Nah, kita kembalikan ke sini. Jadi Q1-nya sudah ada, ya. Q1-nya 6000. Q2-nya tadi sudah ketemu 4000, berarti 6000 sama dengan 4000 ditambah W, maka W sama dengan 6000 dikurangi 4000 sama dengan berapa? 2000 Joule, ya. Jadi di sini kita punya dua cara. Ini cara kedua untuk menghitung apa? Untuk menghitung usaha. Sampai sini bisa dipahami ya. Baik, supaya semakin paham, kita lanjutkan ke satu contoh soal lagi. Sebuah mesin bekerja dalam suatu siklus mesin Carnot seperti pada gambar. Jika kalori yang terbuang 2000 Joule, kalori yang terbuang itu berarti yang di bawah, ya, Q2. Ini diketahui sama dengan 2000 Joule. Yang ditanyakan berapakah besar usaha yang dihasilkan mesin, ya. Usaha itu W. Jadi sebenarnya soalnya mirip, ya, menghitung usaha, tetapi yang diketahui beda. Yang diketahui kalau soal sebelumnya itu adalah Q1 kalori yang diserap. Nah, sekarang yang diketahui adalah kalori yang dibuang, ya, Q2. Jadi sudah cukup lengkap ya di video pembahasan kali ini. Baik adik-adik, untuk menghitung besarnya usaha, langsung aja kita akan coba menggunakan cara yang kedua, ya. Masih ingat ya, cara kedua konsepnya adalah kalor diidentikan dengan suhu. Jadi Q1 per Q2 sama dengan T1 per T2. Langsung aja ya di sini karena suhunya sudah dalam Kelvin, berarti Q1 dibagi 2000 sama dengan 2000 dibagi 400. Ya, 2000 dibagi 400 itu kan sama dengan 5, betul ya? Jadi Q1 per 2000 sama dengan 5, maka kita dapatkan Q1 sama dengan 2000 kali 5 sama dengan berapa? 10.000 Joule. Atau kalau dinyatakan dalam kilojoule ya, maka Q1 sama dengan 10 kilojoule. Itu adalah besarnya kalor yang diserap oleh mesin, ya. Nah, selanjutnya kita akan menghitung besarnya usaha yang dihasilkan oleh mesin. Masih ingat ya, kalor yang diserap sama dengan kalori yang dibuang ditambah dengan usaha, ya. Atau kalau secara matematis Q1 sama dengan Q2 ditambah W. Q1-nya sama dengan 10.000. Q2-nya sama dengan 2.000 ditambah W. Betul ya? Maka kita dapatkan W sama dengan 10.000 dikurangi 2.000 sama dengan berapa? 8.000 Joule. Jelas ya? Nah, nanti kalau misalkan yang ditanyakan itu adalah efisiensi, ya tinggal dimasukkan ke rumus efisiensi, ya.
Jadi nanti W dibagi Q1. Atau kita coba aja ya sekalian ya, walaupun tidak ditanyakan di soal. Jadi efisiensi rumusnya W dibagi Q1 kali 100% ya. W-nya sama dengan 8.000, berarti 8.000 dibagi Q1. Q1-nya 10.000 ya. Nah, ini 10.000 kali 100%. Kita coret nolnya ya. Nah, ini dicoret. 8 per 10, kalau 10-nya saya coret dengan ini, nah kita dapatkan efisiensi mesin sama dengan 80%. Jelas ya? Boleh nggak menggunakan rumus 1 min T2 per T1? Boleh, nanti hasilnya pasti sama. Ya, silakan dicoba sendiri. Pasti nanti hasilnya 80% juga. Oke, demikian tadi adalah pembahasan soal kita kali ini berkaitan dengan mesin Carnot. Semoga bermanfaat.